ada Talk Show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3, Lantai 3 Gedung Start FM di Jalan AM di Lama Panyabungan. Kembali bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal untuk hari ini dengan tema perilaku hidup bersih dan sehat. Dan bersama kita sudah hadir narasumber yaitu Bapak Todi Alamsyah Nasution SST selaku Kasih Bidang Keluarga Sejahtera. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan Ibu Rizka Wahyuni Sihotang SCAP selaku Kasih Bidang Keluarga Sejahtera juga. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan kita akan membahas mengenai perilaku hidup bersih dan sehat ya. Nah, sebenarnya apa itu PHBS singkatannya dari perilaku hidup bersih dan sehat itu Pak? Oke, terima kasih kepada kami Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natal. Di sini akan kami jelaskan sedikit apa itu PHBS itu ya. Jadi PHBS itu adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi kita harus berhubung ini PHBS ini berhubungan juga dengan stunting, makanya kita majukan ini. Ini karena termasuk program baru Pak? Enggak, ini udah program pemerintah yang lama gitu kan, jadi udah lama. PHBS ini kan ada juga keterkaitan dengan stunting lah gitu kan. Jadi apa saja nih indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga Bu? Indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga itu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, itu termasuk PHBS juga, pemberian ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita secara berkala, cuci tangan dengan sabun yang bersih, menggunakan air bersih, menggunakan jamban yang sehat, memberantas jentik nyamuk, konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Jadi itu yang harus kita terapkan di rumah tangga kita. Karena kalau kita tidak perilaku kita tidak hidup dengan sehat dan bersih, nanti jadinya penyakitan ya kan Kak? Betul. Nah, apa tuh sebenarnya manfaat kalau kita misalnya udah berperilaku hidup sehat dan bersih, apa sih manfaatnya untuk kita gitu? Oke, di sini akan kami jelaskan manfaatnya untuk kita apabila kita menerapkan PHBS ini, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan penerapan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi dengan PHBS ini kan terciptanya lingkungan yang sehat dan meningkatnya kualitas hidup, akhirnya stunting tadi bisa kita turunkan gitu. Jadi ke situ ya, kita perginya ke situ ya. Nah, kalau misalnya kalau kita tidak hidup sehat, apa yang bakalan terjadi ke kita gitu? Gaya hidup tidak sehat akan berdampak pada kesehatan tubuh kita, seperti sindrom metabolik. Ini adalah sekelompok kondisi yang meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Sindrom metabolik mencakup tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kelebihan lemak tubuh, dan kadar kolesterol yang tidak normal. Itu ya penyakit-penyakitnya. Itu kronis semua loh. Iya, penyakit berbahaya lah semuanya gitu kan. Jadi kita jangan menyepelekan lah ya. Apalagi ini walaupun perilaku ya kayaknya sepele lah, biasanya sepele. Gitu. Tapi akibatnya fatal. Jadi faktor apa aja sih yang menjadi penghalang dan dalam menjaga pola hidup sehat? Ada terus kan faktornya penghalangnya agar kita nggak sehat gitu. Apa aja biasanya nih Pak? Di sini akan kami jelaskan beberapa faktor yang menjadi penghalang sehingga tidak jadi hidup sehat gitu kan. Pertama adalah godaan makan dan ngemil. Nah, itu kan sering kita
merasa lapar terus atau ngemil gitu kan, Iya, benar. itu seharusnya harus dihindari. Itu malas bergerak gitu kan, mager. Jadi malas bergerak gitu kan, habis makan tidur gitu kan. Nah, begadang ini apalagi nih sekarang kaum milenial ini Suka begadang terus, main apa gitu kan, gadget gitu kan. Nah, game. takut dan malas cek kesehatan di dalam masyarakat kan masih ada, kadang-kadang masih ada prinsip takut jarum, takut gitu kan, ketahuan penyakitnya jadi tambah sakit nih tambah nanti sakit, gitu. padahal itu lebih bagus untuk mencegah hal-hal yang lebih jauh gitu kan. Benar banget. Jarang berolahraga. Itulah karena dia sering begadang, sering pulang malam ke rumah cuma jam 2 jam 3, ya otomatis dia jaranglah berolahraga, udah malas gitu kan. Jadi kurangi lah ya, Iya. kurangi yang namanya begadang, Iya. makan ngemil-ngemil Iya. yang enggak ini, kalau nggak lapar nggak usah makan. Betul-betul juga. Dan nggak usah takut cek kesehatan kan, Iya. sekarang udah banyak fasilitas kesehatan Iya. nih di daerah-daerah, dimanapun pasti ada. Dan fasilitas kita sekarang rata kan sudah gratis. Bener gitu banget, kan. jangan takut mahal ya kan. Jangan takut mahal, Apalagi- bertanggung pemerintah gitu kan. BPJS kan ada ya Ada. kan. Nah, kita fokuskan ke rumah tangga. Apa itu tujuan PBHS di rumah tangga ini, Pak? Tujuan umumnya adalah meningkatnya rumah tangga sehat di kabupaten kota. Itu tujuan umumnya. Sementara tujuan khususnya adalah meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan anggota rumah tangga untuk melakukan PHBS. Jadi itulah tujuan kita. Mengapa PHBS ini sangat perlu sekali untuk kita terapkan dalam Rumah tangga. kehidupan kita sehari-hari pun dalam rumah tangga. Apalagi yang namanya ibu-ibu lagi melahirkan atau lagi hamil, sering-seringlah berkonsultasi ke petugas-petugas atau pelayanan kesehatan gitu. Jangan males cek Jangan malah kesehatan. kesehatan. Dan ada ya manfaat menerapkan PBHS ini. Iya, ada banyak manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri, untuk si ibunya agar sehat, dan untuk si janinnya tercegahlah yang namanya stunting itu gitu kan. Gitu ya. Nah, ke situ juga apanya. Ke situ, ujung-ujungnya ke situ ya. Memang ke situ tujuannya Memang ke kan. situ tujuannya, kan. Kita kan memang ke situ, menerapkan hidup sehat untuk mencegah stunting ya kan. Iya. Nah, apa nih kegunaan menerapkan PBHS pada usia dini nih, Bu? Tujuan utama dari gerakan PHBS ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku hidup sehari-hari yang bersih dan sehat. Jadi sejak dini ya. Jadi kita anak-anak kita sejak dini harus Iya, diajarin harus hidup diajarin. sehat. Nah, Jangan makanya udah tua. di sekolah-sekolah kan juga diajari, makanya sekarang pemerintah juga kan menyediakan keran air gitu kan untuk cuci tangan yang bersih gitu kan. Nah, Hal-hal yang sepele, jadi berasal dari keluarga dulu sendiri, Iya, baru dari- ya kan, iya. kita saling mengingatkan. Nah, untuk sanitasi nih, ini penting banget ya Pak, sanitasi. Oh, Di iya. setiap rumah tangga harus ada sanitasi, menyediakan sanitasinya masing-masing. iya betul-betul. Tapi yang kita temukan di lapangan banyak rumah yang tidak punya sanitasi Ah, gitu. Kadang orang bangun rumah kan sanitasinya belakangan dulu. Kadang kan begitu ya. Ini yang Betul. harus kita rubah ya Pak Ini ya. harus kita rubah. Dan tujuannya itu apa sebenarnya? Sanitasi itu adalah sebuah perilaku yang dijagakan untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya, yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bias menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Jadi sanitasi ini kan ada air bersih gitu kan. Nah, rata-rata kan sekarang di desa-desa kan sudah ada air bersih. Semenjaknya itu dipergunakanlah semaksimal mungkin demi kesehatan bersama gitu kan. Nah, kadang-kadang kan kalau kita ngambil di kali atau di di kali kan kadang-kadang di hilir sana ada orang buang hajatnya gitu kan. Itu yang kita gunakan udah terkontaminasi, jadi tidak layak jadi untuk PHBS lagi yang namanya gitu kan. Dan jenis-jenis sanitasi itu apa aja nih Pak? Oh, di sini akan kita jelaskan juga apa itu jenis-jenis sanitasi. Yang pertama adalah sanitasi dasar, yaitu ada sanitasi lingkungan,
sanitasi berbasis wadah, sanitasi berbasis masyarakat. Nah itulah. Itu ya jenis-jenis sanitasi ini. Iya. Dan sahabat Sat FM lebih jelasnya setelah jeda iklan berikut ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal.